warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak Ibu jamaah salat maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan ibadah sholat maulid secara berjamaah yang dilanjutkan dengan tolak ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita yang senantiasa kita contoh, kita tauladani, dan kita ikuti apa yang sudah disampaikan kepada kita, yakni yang berupa ajaran agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kepada kita yang selalu istiqomah di dalam melaksanakan semua yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kami menyampaikan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi. Kalau berbagi ini saya sebutkan berbagi, bukan bapak berbagi, saling memberi. Yang dikandung maksud adalah kajian ini tidak semata-mata kami sebagai narasumber, tetapi panjenengan semua juga narasumber, sehingga kajian ini bisa sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Karena saya yakin di antara pandangan semua itu pasti ada yang lebih banyak, lebih luas ilmunya dibandingkan dengan saya.
Oleh karena itu saya berharap di dalam kajian nanti bisa saling memberi dan menerima. Yang kedua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kehilafan yang terdapat di dalam kajian ini. Karena saya juga yakinnya yang namanya manusia itu pasti punya kekurangan dan punya kesalahan. Kekurangan dan kesalahan itu tentunya untuk menyempurnakan diperlukan masukan-masukan atau tanggapan-tanggapan dari panjenengan, sehingga benar-benar kajian ini menghasilkan dan mendapatkan ilmu yang bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya ini pertama kali tentu saya ingin memperkenalkan diri kepada panjenengan semua bahwa saya ini sebetulnya kelahirannya Jember, jadi tumpah darah saya Jember. Kira-kira umur 4 tahun itu ya orang tua saya cerai. Ibu saya itu pulang ke Madura, bapak saya menetap di Jember. Saya itu ke Madura. Kira-kira 4 tahun sampai tamat SMA. Sehingga ijazah itu oleh guru saya ya tidak ada tanya konfirmasi kamu anaknya siapa, dari kemana, nah konfirmasi itu langsung ditulis saja. Jadi ditulis kelahiran Pamekasan, anak dari A, padahal bapak saya B. Yang ditulis di ijazah itu nama bapak diri saya. Jadi lulus SMA saya di Jember kuliah di Universitas Muhammadiyah Jember. Baru sebelum 4 itu ya kami, saya dengan teman-teman itu ya bisa dikatakan kalah argumentasi dengan dosen al-Islam saya, yaitu Bapak Mayor Umar Effendi namanya. Dari situ berlanjut kami penasaran dengan Muhammadiyah. Tahun 89, 83 semester 4/9 saya cari orang Muhammadiyah ngaji di situ di Kaliwates. 89, 90 mengupayakan pendirian ranting Muhammadiyah Kaliwates. 91 berdiri ranting itu. Karena dalam persiapan itu yang mengaji di situ diajukan untuk mendapatkan kartu anggota Muhammadiyah. Jadi saya resmi menjadi anggota Muhammadiyah tahun 90. Tahun 90. Dan sekarang artinya sudah menjadi gampang dan sudah besar. Nah, tahun 90 itulah saya dengan teman-teman mendirikan ranting Kaliwates. Saya sebagai sekretaris langsung. 91, 92 saya pindah ke Kutoarjo. Saya aktif di Muhammadiyah. Di mana saya tinggal, mesti saya memperkenalkan diri saya ini orang Muhammadiyah. Ceritanya begitu, Pak. Ceritanya begitu. Sampai sekarang tetap
Muhammadiyah. Makanya ketika kami diminta oleh Pak Aris untuk mengisi kajian bahasanya adalah HPT, kami tidak bisa menolak. Dengan harapan nanti kajiannya adalah sharing, ya, sharing. Sebetulnya himpunan keputusan Takdim Muhammadiyah itu tidak hanya keputusan yang dilahirkan oleh Majelis Takdim itu sendiri. Di HPT ini bukan produknya Majelis Takdim, tetapi produknya Muhammadiyah. Karena di dalam Musyawarah Nasional Takdim Muhammadiyah itu sebagai pesertanya itu adalah pimpinan pusat Muhammadiyah dan pimpinan wilayah Muhammadiyah se-Indonesia. Dari sini bisa kita memahami bahwa himpunan keputusan Takdim Muhammadiyah ini produknya Muhammadiyah secara keseluruhan. Jadi legalitas dan legitimasinya itu memang produknya Muhammadiyah. Karena ini produknya Muhammadiyah, maka secara otomatis warga Perserikatan Muhammadiyah, apalagi pimpinan Perserikatan, harus mengikuti putusan Takdim Muhammadiyah. Jadi agak lucu kalau warga Muhammadiyah di dalam Muhammadiyahnya itu tidak mengikuti putusan Takdim Muhammadiyah. Nggak punten, ini ada banyak. Jangankan warga Perserikatan yang tidak menjadi pimpinan, sekelas pimpinan saja masih ada yang tidak mau mengambil, mempraktekkan hasil keputusan Takdim Muhammadiyah. Lah ini kajiannya putusan Takdim Muhammadiyah, ya otomatis bicara Muhammadiyah. Katanya orang Madura, kalau suruh dibahas kucing, masa kan itu kucing, nah itu dulu. Bahasanya kucing, masa kucing ada kan itu bahasanya begitu. Kalau bahasanya Takdim Muhammadiyah pasti disebut tidak menyebut yang lain. Jadi itu. Apa fungsi daripada tadi itu sendiri bagi kita warga Perserikatan Muhammadiyah adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan aktivitas kita sehari-hari, baik itu yang menyangkut hal akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah duniawi. Kasarnya akidah kita, ya akidahnya Muhammadiyah. Ibadah kita, ibadahnya Muhammadiyah. Akhlak kita adalah akhlak Muhammadiyah. Muamalah kita, muamalah Muhammadiyah. Kenapa Muhammadiyah? Karena Muhammadiyah itu adalah suatu perserikatan, makanya kalau Muhammadiyah itu perserikatan, bukan organisasi. Yang mengambil nama dari Muhammadiyah, yang kemudian oleh hurufnya itu ditambah ya sekian, sehingga berarti pengikutnya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau menurut bahasa itu Muhammadiyah adalah pengikutnya Nabi Muhammad. Makanya ketika Guyon tanya, "Piro anggota Muhammadiyah?" Ya, anggota Muhammadiyah itu orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Yang tidak lain adalah orang biasa, orang Islam. Itu menurut Nabi bahasa. Maka dipanjangkan dari warga Muhammadiyah, jangan terlalu khawatir, pesimis, anggota dididik, patah anggota dididik misalkan. Cuman kadang-kadang tidak mau disebut Muhammadiyah karena memang tidak mengaku dia orang Muhammadiyah. Lah secara istilah itu ya apa namanya, Muhammadiyah itu adalah konvensi dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, amar ma'rufnya yang ngajak kepada kebaikan, nahi munkarnya mencegah dengan mungkar. Sejatinya orang Muhammadiyah itu di mana saja, dalam situasi dan kondisi apa saja, selalu ada kepada kebaikan. Nah, itu yang Muhammadiyah ngajak kebaikan, tapi perlu dipertanyakan Muhammadiyahnya ini. Di mana saja, karena Muhammad yakin siapapun orangnya yang mengajak kepada kebaikan, apabila kebaikan itu disampaikan dan yang diajak itu mengerjakan dengan maka yang mengajak juga mendapatkan hasil dari apa yang dikerjakan oleh orang yang dia diajak. Nah, ini mungkin dengan semua nanti punya tugas ngajak kenalan tonggo mempermakai anggota Muhammadiyah ngajak ngaji gede setiap ahad pekan ke satu sama ketiga ngaji HPD. Misalnya saat yang kita diketuji yang setunggal yang setunggal datang itu sudah dua kali lipat. Dan itu nilai kebaikan, nilai amal soleh. Hal-hal yang seperti itu bukan suatu kegiatan yang remeh. Itu yang gampang. Kalau nahi munkarnya mungkin agak sulit. Kecuali kita ini punya semacam kekuasaan, itu agak gampang. Kalau orang puasa itu ya ngomongnya pasti tahu ya, kekuasaan, punya power, punya wewenang. Ketua keamanan masjid punya kekuasaan ya, namanya ya ketua keamanan masjid. Tapi kekuasaan wewenang itu tidak semata-mata kesewenang-wenangan dari ketua takmir. Jadi nahi munkar, dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Makro'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi.
fa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika dhafun iman. Kata Nabi yang berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran itu sudah barang tentu alam Allah, wahyu Allah yang terkandung dalam mushaf Al-Quran dan senantiasa kita sebut setiap hari, kita baca setiap hari. Sebetulnya nama Al-Quran itu banyak. Dan As-Sunnah, tentu As-Sunnah yang sahihah, yang makbulah, kalau bahasa Muhammadiyah, yang makbulah, yang bisa dipertanggungjawabkan ayat itu. Jadi organisasi Islam kebetulan sampai lewat desa sampai lewat desa apa masuk ke desa sampai mungkin kesepakatan belum ya. Kalau tadi ngaji itu betul itu malam bisa mesa. Jadi salat maghrib, mantul salat maghrib, saat dikira saat sunnah ini baru mulai. Isya kurang 10 menit itu kami akhiri. 5 menitnya itu diisi pertanyaan. Tapi pertanyaan itu tidak langsung dijawab. Jawabnya pertemuan berikutnya. Sehingga 5 menit kita berakhir, selesai sedikit sudah ini bisa. Kenapa tidak dijawab pada saat itu? Satu, supaya nanti yang nanya pekan berikutnya datang. Ya, itu. Yang kedua, nanti jawabannya biar agak sempurna, kita carikan dalil-dalilnya. Karena saya sendiri tidak begitu banyak menghafal dalil-dalil itu. Kita modelnya sepakat apa itu kok? Nah, berarti antara 10 menit sampai 5 menit kita akhiri. Sehingga sholat isya itu tidak mundur. Memang as-sholatu ala waqtiha itu ya waktu isya sampai menjelang subuh itu tepat waktu. Tapi kan yang paling afdal itu kan awal waktu. Kenapa? Kita masih tidak tahu. Misalnya jam 6.34 kita tidak sholat sampai jam 9, tahu-tahu jam 8 sudah meninggal. Kita meninggalkan sholat ini bisa. Mantap. Sepakat ya? Nah, sebelum kami teruskan. Lah, Islam ini Muhammad yang memahami adalah agama atau satunya agama yang memang diridhoi dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Niki harus menjadi pegangan, menjadi penguat bagi kita. Sekali Islam tetap Islam. Karena memang Islam ini agama yang diridhai oleh Allah. Selain Islam tidak mendapatkan kita. Bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yattaqi ghairal Islam dinan. Barang siapa yang menjadikan selain Islam sebagai agama, fala yuqbal minhu, maka itu ditolak.
wa bil akhirati minal khosirin, maka nanti di hari akhir menjadi orang yang merugi. Nah. Lupa Nabi-Nabi sebelumnya Islam, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu agama yang diturunkan oleh Allah adalah Islam. Ad-dinul Islam huwa ma syara'ahu Allah bilisanil anbiya'i minal awamiri wan nawahi wal irsyadatu li sholahil ibadi dunyahum wa ukhrawahum. Agama Islam itu apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para nabi. Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad. Minal awamiri yang berupa perintah, wal nawahi dan larangan, wal irsyadatu li sholahil ibadi dunyahum wa ukhrawahum. Sebagai petunjuk kebaikan bagi umat manusia baik dunia maupun di akhirat. Sampai jangan percaya kalau punya teman kenal mereka agamanya non muslim misalnya kan, punya apa itu gak benar, tidak bisa. Bercakap membenarkan agama cara Islam tidak bisa. Kalau membaikkan boleh. Yang terbitan ini benar sama baik. Itu agama ini baik, tidak apa. Memang ngajar baik. Karena kalau baik itu belum tentu benar, tapi kalau benar pasti baik. Pasti baik. Normalnya begitu. Lalu secara khusus Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu, ini menurut takdir yang disampaikan. Ad-dinul Islam ma ja'a bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa ma anzalallahu fil Qur'anil Karim, apa yang diturunkan oleh Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Itu Islam. Al-Quran itu kitabnya orang Islam. Wa ma ja'a bi sunnatis shahihah. Dan apa yang terdapat di dalam sunnah yang sahih. Isinya sama. Minal awamiri wan nawahi wal irsyadatu li sholahil ibadi dunyahum wa ukhrawahum. Perintah dan larangan serta petunjuk kebaikan bagi umat manusia. Jadi Nabi Muhammad membawa Islam secara khusus. Kenapa khusus? Karena memang agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu adalah merupakan satu agama sebagai penyempurna agama Islam sebelumnya. Itu Islam. Lah, kajiannya Islam tadi akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Kalau akidah ini tentunya kaitannya dengan tauhid. Akidah begini. Satu kebenaran yang kita yakini kebenaran itu dan berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian kita praktikkan di dalam hati kita dan menolak kebenaran selain itu. Itu akidah. Jadi bahasanya akidah yang menyangkut tauhid, apakah itu rububiyah, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan uluhiyah.
Itu bahasanya begitu. Ya dasarnya semua pada sumber pada aturan dan sunnah itu. Tapi kalau ibadah juga sumbernya kepada Al-Quran dan sunnah. Taqarrub ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Al-aslu fil ibadi al-ibahah. Nah, al-aslu fil ibadi al-tahrim. Asal suatu ibadah itu haram hatta yadullu dalilu al-amri, sehingga sampai datang dalil yang menentukan perintah. Itu ibadah. Nah, ini. Apakah yang dilakukan Muhammad dia semuanya perintah? Saya sudah bisa dijawab. Muhammad kan benar. Ibadah itu harus ada perintah. Perintah lagi. Ibadah semula dari Muhammad itu banyak perintahnya. Saya jawab. Yakin dengan Muhammadiyah? Yakin? Berarti ada ya? Tidak semuanya ada jelasnya. Makanya lahir takdir ini. Salah satu lahirnya takdir ini karena tidak ada dalil di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga ulama kita berijtihad. Betul-betul beda kali sini. Jadi apa yang dikerjakan oleh Muhammad tidak semuanya ada dalil nas Al-Quran dan hadis. Maka pakai ijtihad melalui metode tarjih. Baru misalnya kan, yang tengah dalilnya yang boleh, yang tengah apa boleh, betul betul ya. Kalau yang jelas, wahallallahu bayna wa hadama, tapi Muhammad kan boleh kan? Ya, itu contoh. Kok boleh Pak? Pakai kaidah usul. Lebih banyak manfaatnya apa mudaratnya? Usul fikihnya darul mafasid maqaddamun ala jalbil masalih. Tolak mudarat itu pada manfaatnya. Panjenengan mau membuat sesuatu tidak ada dalil gitu. Ya, akhir manfaatnya apa yang mudarat? Akhir manfaatnya laksananya. Contoh, sama diundang yang tombol ya. Dengan yakin itu tidak ada dalil, tapi dengan pikir akhirnya dia bertekor, mama dan mudarat. Ketimbang kata kok, mama dan mudarat. Cerewong awam ingatan. Tunggu sore 10, ganggan rombongan, sekarang 10, ngonten, kasarnya ngonten. Maka lahir takdir bahannya seperti itu. Tapi tadi saya 3 tahun, saya tetap 3 tahun. Sebelum saya lanjutkan dulu, targetnya ini Pak, mau dibahas mulai dari mana? Dari awal, dari tengah, atau dari sepertiga? Karena keputusan tadi ini isinya bukan hanya ibadah tadi, ada akidah, ada ibadah, ada akhlak, ada muamalah duniawi. Yang muamalah duniawi itu ada katanya
pangkam rata. Nah, itu. Ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan rakyat semesta ada kaitannya dengan itu. Maka isinya keputusan tadi itu tidak hanya sekedar untuk sholat tadi itu. Lah di halaman pertama ini kajian datangnya itu bukan masalah itu. Bab pertamanya masalah etika politik dan etika bisnis dan seterusnya itu. Ada nanti masalah wudhu, masalah yaumum, masalah sholat. Karena saya memang belum mendapat informasi, hanya tadi itu pernah dibahas oleh Ustaz Fakhrul. Nah, kalau mau dilanjutkan Ustaz Fakhrul monggo sampai di mana kami tinggal meneruskan. Kalau mau diganti dari awal, yang minggu depan saya mulai dari awal. Kalau saya di cabang betul-betul saya bahas sejak pertama, karena sekarang ini animenya kan semua suka politik ya, suka politik. Cuman kadang-kadang tidak beretika politik. Kan betul ya? Kalau tidak sepaham, tidak sependapat, beda. Ya, kan betul. Jadi di Muhammadiyah itu dibahas bagaimana cara berpolitiknya orang Muhammadiyah, bukan orang Muhammadiyah yang diterbitkan oleh hasil keputusan Partai Muhammadiyah. Jadi bukan Muhammadiyahnya, karena Muhammadiyah itu memang sudah resmi menjadi perserikatan organisasi keagamaan non partai. Makanya kalau orang Muhammadiyah mau berpolitik ya silakan, diberi ruang dengan misi membawa visi Muhammadiyah kepada partai politiknya. Katanya, jangan keliru berpolitik nanti lari ke Muhammadiyah, visi politiknya dibawa ke Muhammadiyah, itu yang harus. Ya nopo dibahas mulai awal nopo awal. Berarti bahasan bab pertamanya itu etika politik dan etika bisnis nanti. Kalau pakai dengan nanti punya ini monggo dibawa. Insya Allah kami nanti selain belajar ini nanti kita belajar referensi yang lain yang ada kaitannya dengan politik itu. Jadi Muhammadiyah dakwah Islam amal ma'ruf nahi munkar, berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Pun terakhir ini, kalau Muhammadiyah itu jargonnya itu abudu ilal Quran Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada kelompok yang persis sama dengan Muhammadiyah, abudu ilal Quran Sunnah, tapi caranya beda. Jadi unik, Muhammad itu yang unik. Bahkan ada kelompok yang berdiri yang memang tujuannya ingin meneruskan Muhammadiyah. Muhammad itu seperti itu, meneruskan Muhammadiyah. Walaupun Muhammadiyah itu menyadari, mengakui dan meyakini bahwa hasil keputusan tadi itu tidak telah. Contoh, kalau sekarang kalinya pakai A, di kemudian hari ada dalil yang lebih kuat, Muhammadiyah bisa merujuk kepada dalil yang nomor B, itu Muhammadiyah. Artinya itu dinamis. Makanya di Muhammadiyah ijtihad tetap dibuka, jalan terus, tidak mandiri. Sampai jadi kajiannya pekan depan itu setelah sholat maghrib 10 menit
sebelum bisa kita akhiri. Satu. Poin yang kedua dibahas oleh bab 1 tentang etika politik dan etika bisnis. Demikian kurang lebihnya. Mohon maaf. Nasrul minallah wa fatuhul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.